yang mengangkat tema tentang penyakit Japanese encephalitis. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Asyifa Lutfi Amalia. Saya Naya Lutfiah. Saya Zulfarizan Alamid. Saya Kesha Rizkina. Saya Delzia Sakila. Dan bersama talent kami pada hari ini yang menjadi responden ada Kak Mutia dari Prodi Statistika Angkatan 23. Jadi yang pertama itu ada jenis patogen JE. Nah, penyebab Japanese encephalitis adalah Japanese encephalitis virus atau biasa juga JEV singkatnya. Nah, virus ini termasuk juga ke dalam genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. JEV juga merupakan virus RNA, artinya materi genetiknya itu berupa RNA, bukan DNA, Kak. Virus ini juga masih satu keluarga dengan beberapa virus lain yang biasa kita kenal virus Dengue atau virus demam berdarah. Nah, karena termasuk kelompok flavivirus, virus-virus tersebut memiliki struktur dan cara replikasi yang mirip. Lanjut. Jadi untuk penyebarannya itu, Japanese encephalitis itu tidak menular langsung dari manusia ke manusia. Nah, virus ini tuh pertama ditularkan oleh nyamuk kuleks, Kak. Nah, dari nyamuk kuleks ini awalnya tuh menggigit hewan yang terinfeksi. Contohnya tuh seperti burung air atau enggak babi. Nah, setelah itu si nyamuk kuleksnya itu membawa si virusnya itu kemudian menularkannya kepada manusia melalui gigitan. Nah, tapi pada umumnya itu manusia nggak menularkan manusia ke manusia gitu, Kak. Jadi ada yang mau ditanyain dulu, Kakak? Iya, aku mau nanya tadi kan kakaknya sempat mention bahwa Japanese encephalitis ini tuh satu virus ya atau sama DBD tadi. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kak perbedaan antara Japanese encephalitis sama DBD? Padahal kan sama-sama disebutkan oleh virus Flavivirus. Iya, izin menjawab. Jadi meskipun JE dan DBD itu sama-sama berasal dari kelompok Flavivirus, itu keduanya tuh memiliki penyakit yang berbeda sebenarnya. Kayak DBD terutama menyerangnya tuh ke pembuluh darah dan menimbulkan pendarahan atau shock. Sedangkan JE itu menyerangnya langsung ke otak dan sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan encephalitis, kejang atau kecacatan neurologis. Nah, selanjutnya ini ada gejala dari Japanese encephalitis sendiri ini, Kak. Nah, karena tadi kan sudah dijelasin ya kalau misalnya virus ini tuh menyerangnya ke sistem saraf pusat. Jadi gejalanya itu rata-rata dia itu menyangkut dengan sistem saraf pusat. Jadi gangguan-gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Untuk yang akut atau kronis itu gejalanya itu bisa lebih parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk gejala klinis yang paling umum itu ada demam, terus dia juga kejang, nyeri kepala, mual, muntah, dan juga gangguan kesadaran. Nah, untuk yang akut itu biasanya dia demamnya tuh demam parah banget sampai berhari-hari, terus juga bisa mengalami perubahan status mental. Jadi kayak dia kebingungan, terus disorientasi itu kebingungan juga, tapi dia jadi kayak yang kebingungannya parah. Misalnya nih kita ke satu tempat, jadi tuh dia bisa bingung, lah kenapa kita ada di sini gitu, ini tempat di mana ya, jadi bisa lupa juga gitu. Selain itu juga tidak dapat berbicara. Lalu ada resiko JE itu dapat menyebabkan kematian yang seperti sudah disebutkan, itu bisa amount-nya itu bisa 20-30% persen kematian. Terus ada gejala demam akut langsung tinggi, demamnya langsung tinggi gitu, langsung naik. Habis itu ada kejang-kejang. Lalu kalau untuk anak-anak itu ada yang langsung koma, yang untuk balita biasanya. Jadi habis lahir dia langsung koma, nggak bangun gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan Kak dari gejalanya sendiri atau resikonya mungkin ada kurang jelas? Iya, aku pengen nanya kan tadi kan resikonya gejalanya kan ada demam sama kejang. Tapi kan demam sama kejang kan, apalagi demam kan cukup umum kan. Apakah kalau misalnya ada pasien yang mengalami demam dan kejang tuh langsung didiagnosa sebagai Japanese encephalitis? Oke Kak, jadi untuk kalau misalnya mengalami gejala kayak demam terus kejang itu tuh kita nggak bisa langsung mendiagnosis kena Japanese encephalitis nih, karena bisa aja gejala-gejala tersebut itu menyangkut penyakit lain, misalnya bisa meningitis atau juga encephalitis tapi disebabkan sama virus yang lainnya gitu. Nah, untuk kita tahu bisa mendiagnosis itu tuh ditegaskan lagi sama pengecekan antibodi IgM-nya gitu. Jadi nah itu bisa pakai metode ELISA atau metode yang lainnya gitu. Mungkin ada lagi Kak? Oh, udah. Oke, yang terakhir ya Kak, untuk ini penanganan Japanese encephalitis itu segera ke rumah sakit untuk mengendalikan kejang. Terus yang kedua, menjaga cairan dan nutrisi melalui infus dan memberikan oksigen. Untuk terapinya itu bisa fisioterapi dan Japanese encephalitis ini alhamdulillahnya bisa dilakukan vaksinasi seperti itu untuk pencegahannya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.